Selamat datang di Sigma Story. Kami sangat berterima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk mengunjungi kami. Semoga keberkahan selalu menyertai segala aktivitas Anda. Hari ini kita akan membahas salah satu kasus Lee Eun-seok yang terjadi di Korea Selatan. Pada tanggal 24 Mei tahun 2000, dini hari yang sunyi, sebuah truk sampah muncul di taman sentral yang terletak di Gwacheon, Gyeonggi-do. Pada hari itu merupakan hari Rabu di mana warga Gwacheon membuang kantong sampah yang telah dikeluarkan pada hari sebelumnya untuk diangkut oleh petugas lingkungan. Seorang petugas kebersihan yang telah bekerja sejak dini hari menemukan satu kantong plastik tebal di dekat taman. Meskipun bukan makanan, kantong tersebut terasa lembek dan terbungkus dengan rapi sehingga menimbulkan kecurigaan. Petugas kebersihan tersebut kemudian membuka kantong itu dengan pikiran yang tidak terduga dan terkejut melihat potongan bagian pergelangan kaki seseorang. Polisi segera menerima laporan dan datang ke tempat kejadian untuk mencari bagian tubuh lainnya yang mungkin tersisa. Mereka kemudian memeriksa semua tempat sampah di sekitar penemuan pertama, termasuk keranjang sampah di taman lingkungan, stasiun kereta bawah tanah terdekat, dan kotak sampah makanan dengan total 11 lokasi. Bagian tubuh yang terpotong-potong mulai ditemukan satu persatu. Meskipun berbeda-beda, bagian-bagian yang ditemukan termasuk tangan, kaki, tubuh tengah, dan lengan. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata itu bukan jasad satu orang, tetapi jasad dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Beruntungnya, sidik jari terdapat di jasad-jasad tersebut. Pada sore hari yang sama, namanya berhasil teridentifikasi. Pasangan korban tersebut adalah seorang pria berusia 60 tahun yang tinggal di apartemen Mo di Gwacheon dan istrinya yang berusia 50 tahun. Pasangan ini memiliki dua orang anak laki-laki yang telah mencapai usia 20-an. Anak tertua tinggal sendiri di Seoul, sementara anak kedua tinggal bersama pasangan tersebut. Polisi segera menuju ke rumah korban dengan cepat, tetapi tidak ada tanggapan setelah mereka menekan bel berkali-kali. Akhirnya, ketika mereka memaksa membuka pintu utama terbuka. Seorang pemuda berusia 24 tahun yang bernama Lee Eun-seok kemudian muncul. Polisi bertanya mengapa dia tidak merespons dan Lee Eun-seok menjawab bahwa dia sedang tidur. Namun, reaksinya tenang ketika polisi memberitahunya tentang kematian orang tuanya. Polisi kemudian bertanya kapan orang tuanya pergi dan di mana Lee Eun-seok berada selama ini. Setiap kali polisi melanjutkan pertanyaan, suara Lee Eun-seok semakin gemetar dan tampak terlihat khawatir. Polisi segera memutuskan untuk menyelidiki rumahnya terlebih dahulu. Polisi melihat bahwa pada pandangan pertama, tidak ada yang mencolok sebagai suatu keanehan. Beberapa saat kemudian, tim penyelidik ilmiah tiba dan segera memulai pemeriksaan reaksi luminol. Mereka menemukan sejumlah reaksi darah yang signifikan di ruang tamu dan kamar mandi. Karena inilah, Lee Eun-seok segera dibawa ke kantor polisi. Hanya dalam waktu 3 jam setelah penyelidikan dimulai, dia akhirnya mengakui kejahatan yang dilakukannya, yaitu membunuh dan memutilasi orang tuanya. Sebelum memahami seluruh cerita kejadian ini, polisi pertama-tama menghubungi kakak laki-laki Lee Eun-seok yang juga merupakan anak sulung pasangan suami istri. Hanya saja yang mengejutkan adalah reaksi dari kakak tersebut. Dia terlihat tenang dengan berita yang mengejutkan bahwa adiknya telah membunuh orang tuanya. Bahkan dia menyatakan bahwa dia dapat memahami tindakan adiknya. Sikap yang berbeda dari harapan ini sebenarnya membuat kakaknya dicurigai sebagai rekan pelaku kejahatan, walaupun pada akhirnya karena bukti alibinya yang cukup jelas, dia dibebaskan dari tuduhan tersebut. Pelaku Lee Eun-seok dilahirkan pada tahun 1976. Merupakan mantan perwira marinir dengan ayah yang merupakan seorang pejabat di perusahaan besar setelah makan malam bergengsi. Ibunya juga lulus dari universitas wanita ternama dan bekerja di Departemen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional. Karena itu, keluarga ini relatif kaya secara ekonomi dan terlihat sempurna secara luar. Meskipun sebenarnya kehidupan di dalam keluarga ini sangat mengerikan. Ayahnya sangat keras dalam menerapkan prinsip-prinsip yang sangat ketat. Kebanggaan dirinya sebagai mantan tentara juga sangat besar, sehingga dia memperlakukan kedua anaknya seperti prajurit muda yang harus siap menerima perintah apapun. Meski setelah sekian lama dia berada dalam tugas militer dan telah menghabiskan waktu berbulan-bulan jauh dari rumah, dia masih tidak menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya dan tidak menunjukkan minat sedikitpun kepada mereka.
Sebaliknya, jika anak-anaknya tidak memberi salam kepadanya, dia akan marah dengan emosi yang memuncak sambil mengumpat ke anaknya menggunakan kata-kata kasar. Daripada memiliki anak tapi tidak beretika seperti kamu, lebih baik tidak memiliki anak sama sekali. Dia sering berkata kasar seperti itu dan sepertinya ayahnya berpikir bahwa mengasuh anak sepenuhnya adalah tanggung jawab seorang ibu. Jadi dia tidak mempedulikan atau ikut bertanggung jawab atas masalah yang terjadi kepada kedua anaknya. Hal inilah yang membuat kedua anaknya selalu bergantung kepada ibu mereka. Hanya saja situasi sang ibu juga tidak begitu baik. Ibunda Lee Eun-seok sejak kecil memiliki ambisi besar, yaitu untuk menjadi presiden perempuan pertama di Korea Selatan. Beranjak dewasa, dia mulai merasa bahwa impiannya itu tidak mungkin tercapai. Kemudian, sebagai penggantinya, dia mulai bermimpi untuk menjadikan suaminya sebagai presiden. Seperti kasus mantan presiden lainnya, dia memilih seorang pria yang berasal dari militer. Pada akhirnya, suaminya tidak berhasil menaiki pangkat dengan baik dan memutuskan keluar dari militer. Itu adalah titik awal ketika hubungan pasangan ini mulai memburuk. Karena impiannya tidak tercapai, semua ambisi dialihkan kepada kedua anaknya. Segera Ibu Lee Eun-seok memberikan pendidikan yang sangat ketat, atau lebih tepatnya ini mirip dengan memaksakan daripada memberikan pendidikan. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan mereka terus mengalami penganiayaan yang tidak adil. Sang ibu tampaknya meyakini bahwa mengasuh anak adalah tanggung jawab seorang ibu, namun ia tidak pernah mengambil tanggung jawab atau menunjukkan minat terhadap masalah yang dihadapi anak-anaknya. Salah satu putranya dianggap lebih bijaksana daripada yang lain, sehingga dia sedikit lebih terhindar dari penganiayaan tersebut. Tetapi karena Lee Eun-seok dianggap lebih lemah, ia menjadi sasaran penganiayaan dan penindasan oleh orang tuanya. Mulai dari taman kanak-kanak, dia sering kali mendapatkan hukuman yang keras, seperti mendapat pukulan dengan alasan mengapa kamu tidak bisa mengikat sepatumu dengan baik, atau mengapa kamu tidak bisa membaca waktu. Bahkan ketika dia berada di kelas 4 SD, dia pernah dilempari sumpit dengan alasan kenapa kamu terlambat makan. Bahkan pernah suatu waktu orang tuanya secara paksa memasukkan makanan padat ke dalam mulutnya dan membuatnya muntah agar pergi ke toilet. Selama masa pertumbuhan dewasanya, dia juga sering mendapat hukuman fisik dengan alasan mengapa kamu hanya menggambar komik dan tidak belajar. Dan ketika seseorang menelepon ke rumah tanpa mencatat catatan telepon, ia juga akan mendapatkan pemukulan di pipinya. Tingkat kekerasan semakin meningkat. Orang tua Lee Eun-seok pernah mengucapkan dengan suara keras, "Hei, jika kamu seperti ini, keluar dan mati saja." Penganiayaan ini terus berlanjut, rasanya sulit untuk menahannya, terutama setelah menjadi siswa sekolah menengah semakin parah. Suatu hari, saat belajar ia tidak sengaja tertidur dan ketahuan oleh ibunya. Ibu Lee Eun-seok mulai memukulinya tanpa alasan. "Apakah kamu berpikir kamu bisa masuk Universitas Seoul dengan cara ini? Orang seperti kamu, aku tidak membutuhkanmu." Lee Eun-seok yang saat itu masih menjadi siswa sekolah menengah mengatakan bahwa ia sangat menderita sampai-sampai ingin bunuh diri di Sungai Han. Karena sering mendapatkan penganiayaan, Lee Eun-seok menjadi lebih introvert dan bahkan mengalami fobia sosial. Akibatnya, ada sekelompok orang yang mengganggunya di sekolah. Mungkin jika saat itu dia memiliki teman yang lebih dekat dan bisa berbagi penderitaannya, dia bisa merasa lebih baik. Sayangnya, dia tidak hanya mengalami kekerasan keluarga, tetapi juga kekerasan di sekolah, yang mempengaruhi masa pubertas yang sangat rentan. Meskipun ia mengalami kehidupan keluarga yang kacau dan kehidupan sekolah yang berkecamuk, dia berhasil mencapai prestasi akademik yang sangat baik. Ia lulus SMA dengan sukses dan berhasil masuk ke Fakultas Teknik Universitas Korea. Tetap saja, orang tuanya masih tidak puas. Mereka secara keras mengkritiknya karena ia tidak diterima di Universitas Seoul yang dianggap sebagai universitas terbaik. Setelah memasuki perguruan tinggi, ia mendaftar di Angkatan Udara dan menjalani 20 bulan penugasan militer. Selama waktu itu, jika kejadian ini dibandingkan dengan saat kakak lelakinya yang menjadi prajurit, orang tua mereka selalu menyempatkan waktu untuk menjenguk. Tetapi saat Lee Eun-seok menjadi prajurit, mereka tidak pernah melakukannya sama sekali. Ini membuatnya merasa kecewa dan menyebabkan luka emosional yang besar bagi Lee Eun-seok. Meskipun kakak Lee Eun-seok juga tumbuh di tengah penghinaan dari orang tua mereka sejak kecil, ada perbedaan dalam sikap mereka setelah dewasa.
kakaknya memutuskan untuk meninggalkan rumah dan hidup terpisah dari orang tuanya. Keputusan yang mengejutkan ini menyebabkan orang tuanya menunjukkan tanda-tanda perdamaian dan ketertarikan padanya. Para ahli menduga bahwa kakaknya setidaknya sedang menyuarakan pendapatnya dan mengalami stres, sehingga kemarahannya yang terpendam pada saat itu lebih sedikit daripada adiknya. Orang tua ini jelas memihak kakaknya lebih daripada Lee Eun-seok. Sebagai contoh, ketika kakaknya seharusnya membeli apartemen sendiri, orang tua mereka mengajukan pinjaman dengan nama Lee Eun-seok. Kemudian, ketika Lee Eun-seok kembali ke rumah setelah membantu saudara laki-lakinya pindah rumah, ibunya menanyakan secara detail tentang kondisi rumah tersebut. Namun, saat Lee Eun-seok menjawab dengan tidak ada yang spesial, ia segera mendapat pukulan lagi karena tanggapannya tidak memenuhi harapan. Akhirnya, Lee Eun-seok melepaskan kemarahan yang selama ini ia pendam dan menunjukkan reaksi kemarahan yang lebih besar. Pada tanggal 11 Mei 2000, Lee Eun-seok menghadapi perdebatan yang hebat dengan ibunya yang berlangsung selama 4 jam. Ini adalah pertama kalinya dan terakhir kali Lee Eun-seok menunjukkan tindakan pemberontakan yang agresif kepada ibunya. Perdebatan ini kemudian menjadi pemicu pembunuhan yang dilakukan oleh Lee Eun-seok. Saat perdebatan itu terjadi, Lee Eun-seok bertanya kepada ibunya mengapa selama ini dia menyiksa mereka. Yang mengejutkan, ibunya justru menyarankan agar Lee Eun-seok untuk mengunjungi rumah sakit jiwa untuk berobat. Pertengkaran terakhir ini diketahui oleh ayahnya karena istrinya mengadu kepadanya. Ayahnya menjadi marah dan mencaci maki serta menyalahkan perilaku Lee Eun-seok. Dalam keadaan emosional, Lee Eun-seok menumpahkan air matanya sambil menangis. Hanya saja orang tuanya merespon dengan mengatakan bahwa dirinya seharusnya membicarakan hal ini sejak lama dan bertanya mengapa dia mengungkitnya sekarang sambil menerima penghinaan. Baru kemudian, Lee Eun-seok menyadari bahwa dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Lee Eun-seok mengunci dirinya di dalam kamarnya selama 6 hari. Ia melakukan semua kegiatan seperti makan dan lainnya saat orang tuanya tidak ada atau sedang tidur, dan seringkali dia merasakan kelaparan. Ketika harus pergi ke kamar mandi, ia merasa tidak nyaman karena orang tua berada di luar, sehingga menggunakan lemari obat yang kosong sebagai pengganti kloset untuk buang air kecil. Ibunya, yang menyadari bahwa Lee Eun-seok keluar diam-diam untuk makan di malam hari, tiba-tiba menyiapkan makanan di atas meja. Sementara itu, sang ayah sedang menulis surat panjang untuk putranya. Walau akhirnya tidak pernah diberikan karena dia terbunuh lebih dulu. Pada dini hari, Lee Eun-seok keluar dari kamarnya setelah dengan rakus meminum sebotol soju yang sangat disukai oleh ayahnya. Kemudian, ia menuju kamar tidur ibunya yang saat itu sedang tidur sendirian, menutup pintunya, dan dengan menggunakan palu yang telah dipersiapkan sebelumnya, ia melakukan pembunuhan yang kejam. Setelah melakukan perbuatan tersebut, ia merasakan rasa ketakutan yang mendalam karena menyadari konsekuensi dari tindakannya. Ia mulai berpikir sambil berjalan bolak-balik di depan pintu selama sekitar 4 jam, bagaimana ayah akan merespon saat ia bangun. Apakah ia akan marah? Atau mungkin ia juga ingin melukai saya. Setelah berpikir selama 4 jam, dia memutuskan untuk melakukan pembunuhan kedua. Setelah masuk ke kamar ayahnya, dia membunuhnya dengan cara yang sama. Selama 2 hari berturut-turut tubuh mereka dipotong-potong dan kemudian dimasukkan ke dalam beberapa kantong sampah berukuran 100 liter yang dibuang ke berbagai tempat. Tujuan memutilasi mayat mereka adalah agar pembunuhan tersebut tidak terungkap. Tetapi tidak disangka, pihak berwenang menemukan bagian kepala pasangan tersebut yang sebelumnya tidak mereka temukan di dekat balai kota Gwacheon. Alat yang digunakan untuk memotong tubuh juga ditemukan saat proses daur ulang terpisah. Dalam sidang berikutnya, Lee Eun-seok dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan tingkat pertama. Saat banding diajukan 1 tahun kemudian, secara tidak terduga, seseorang yang berdiri di pihaknya adalah saudaranya sendiri. Saudaranya dengan tegas mengakui bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh adiknya adalah kejahatan yang mengerikan. Hanya saja ia meninggalkan kata-kata ini di kata terakhir. Jika orang tua kita memberi kita cinta seperti bos memberi kepada bawahannya, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Kata-kata ini dikabarkan membuat semua orang yang hadir di ruang sidang menangis. Setelah penilaian kejiwaan Lee Eun-seok, terungkap bahwa dia menderita kecemasan dan putus asa yang parah.
Hal ini menjadi titik balik yang signifikan dan pengadilan membatalkan keputusan sebelumnya menggantinya dengan hukuman penjara seumur hidup. Kejadian ini berbeda dari kejadian lainnya karena korban menjadi pelaku kejahatan. Dan bukan hanya itu saja, fakta yang pahit juga terungkap bahwa orang tua Lee Eun-seok yang meninggal adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Ibunya tumbuh sebagai seorang ibu tunggal dan terbukti bahwa dia sering dipukul hanya karena membaca novel di sekolah. Ayah Lee Eun-seok juga menunjukkan kebencian yang sangat besar terhadap orang tuanya yang memihak kakak laki-lakinya ketika mereka masih kecil. Bahkan ayah ini mengklaim bahwa kepribadian Lee Eun-seok sangat mirip dengannya. Orang tua yang memiliki luka seperti itu dan kemudian melahirkan anak yang seperti mereka dengan memperlihatkan apa yang mereka alami. Ini merupakan kecenderungan di mana orang tua mewariskan penderitaan yang mereka alami saat di masa kecil kepada anak mereka untuk mendapatkan kompensasi pembalasan. Setelah itu Lee Yoon-seok mengirimkan surat ke stasiun TV, di mana dia menulis, "Jika saya bisa mengatakan satu kata kepada diriku di masa lalu, itu akan menjadi jangan bunuh. Segera lari dari rumah itu." Begitulah cerita hari ini. Terima kasih telah menonton.